wabarakatuh. Saya Eniswartini, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan membuat analisis terkait proses pengambilan keputusan sebagai tugas dari demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini dilakukan wawancara terhadap 3 orang pemimpin, dalam hal ini 3 orang kepala sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan terkait keputusan yang diambil dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang saling bersinggungan ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Adapun narasumber pada kesempatan kali ini, yang pertama Bapak Suhyan SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 3 Pandeglang, tempat saya bertugas. Yang kedua, Bapak Edi Supriyanto SPD MPD selaku Kepala SMAN CMBBS Provinsi Banten. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andas Haji Engkos Kosasi MMPD selaku Kepala SMA Negeri 4 Pandeglang. Baiklah, mari kita saksikan dokumentasi hasil wawancara ketiga narasumber berikut. Saya akan menjelaskan terkait masalah-masalah yang tergolong ke dalam dilema etika dan rujukan moral. Selama ini saya mengidentifikasi ada permasalahan itu mana yang termasuk dalam permasalahan dilema etika dan mana yang termasuk rujukan moral. Itu melalui pertama adalah kita mengamati langsung dari kejadian-kejadian, misalnya ketika ada rapat guru, ada rapat-rapat tentang evaluasi tentang penanganan masalah siswa, kemudian juga mungkin ketika ada beberapa personel pegawai sekolah yang mau izin karena sesuatu gitu kan. Nah, itu kita dapat golongkan ke dalam beberapa permasalahan mana yang masuk ke dalam, itu kita identifikasi lah mana yang masuk ke dalam kategori dilema etika dan mana yang termasuk dalam kategori bujukan moral. Nah, dilema etika itu kan biasanya terjadi ketika kita perdebatan, misalnya kita akan melancarkan sesuatu di sekolah. Nah, kadang-kadang setiap orang itu punya ide dan gagasan yang masing-masing gagasannya juga bagus, brilian gitu kan. Nah, sehingga kita nanti harus memilah dari gagasan-gagasan itu atau usulan-usulan yang disampaikan, baik itu dari siswa, dari guru, mana yang paling mungkin kita laksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan juga baik itu sumber dana yang memang mendukung, dan juga sesuai dengan yang paling nyangkut ke dalam visi dan misi sekolah. Itu mungkin terkait dengan yang masalah-masalah ke dalam yang kita golongkan ke dalam dilema etika. Jadi kita memprioritaskan gagasan-gagasan yang bagus itu, yang cari yang terbagus dan memang yang paling mudah dilaksanakan serta memang mendukung terhadap program sekolah. Nah, yang kedua yang terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi mengenai permasalahan yang termasuk ke dalam kategori bujukan moral. Memang di setiap lembaga, setiap sekolah pasti ada lawan, ada baik dengan lawan buruk gitu kan. Ya, kadang-kadang kita misalnya satu dilema. Dalam contoh kita ketika menghadapi permasalahan misalnya izin lah, guru izin. Nah, itu kan masuk ke dalam dilema, ke dalam bujukan moral. Di satu sisi, guru kan secara aturan berkewajiban hadir setiap hari di sekolah.
Nah, tetapi kadang-kadang juga kan mereka meminta kepada pimpinan untuk izin, bagaimana Pak saya ini dengan berbagai alasan. Nah disitulah itu yang kita kendalikan itu. Nah sehingga kita pertimbangannya bagaimana supaya pembelajaran tetap jalan. Nah tetapi juga guru-guru yang dikasih izin itu hanya hal yang urgent. Misalnya apa? Kalau itu memang tugas dari sekolah atau tugas dari dinas pendidikan atau tugas negara, ya mungkin yang ada kaitannya dengan dinas pendidikan ya pasti harus kita izinkan. Tetapi kalau hanya sekedar untuk kepentingan pribadi yang tidak urgent gitu kan, misalnya yang tidak urgent itu hanya sekedar untuk dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal lah, itu mungkin tidak, kita ya tetap tidak izinkan. Tapi kalau urgent misalnya anaknya karena sakit dirawat, itu orang tuanya dan sebagainya, nah itu baru kita mengizinkan dengan catatan memang tugasnya di sekolah kepada anak-anak itu memang harus dipenuhi. Itu yang pertama. Nah kemudian keputusannya yang akan saya ambil bagaimana? Ya kita tentu kalau misalnya itu masalah terkait dengan dilema etika, nah kita tentu meminta berbagai pendapat dari semua pihak, baik guru, TU. Nah sehingga nanti kita akan mengambilkan keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil, yang memang bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Nah, demikian halnya kalau untuk yang terkait dengan misalnya tadi bujukan moral, mungkin keputusan itu memang sepenuhnya ada otoritas dari pimpinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifat yang urgen itu atau yang sifatnya darurat. Nah, itu. Nah, kemudian prosedurnya seperti apa yang kita tempuh? Nah, semua kalau hal terkait dengan apa namanya, yang terkait itu dengan dilema etika, misalnya ya prosedur yang kita tempuh tadi, kita menampung berbagai aspirasi, kemudian aspirasi itu kita pilah-pilah, mana yang kira-kira memang tadilah sesuai dengan kondisi, ya itu yang kita pertimbangkan. Sama halnya dengan yang sifatnya tadi rujukan moral, ya tentu prosedurnya ya kalau itu sifatnya izin ya berarti harus secara tertulis dan harus ada alasan yang dikemukakan. Kalau itu sakit berarti ada surat dokter dan sakitnya. Nah kalau itu bukan bersifatnya izin tapi bersifat gagasan, misalnya contoh nih, kita mengadakan satu kegiatan, tetapi kegiatan itu misalnya ada resiko yang kira-kira membahayakan keselamatan siswa, keselamatan personel yang bersangkutan, ya tentu itu akan menjadi pertimbangan kita dari sisi keselamatan itu. Kalau ada yang melibatkan pihak lain, ya tentu juga harus ada prosedurnya, ada SOP-nya yang harus kita buat. Nah itu yang terkait dengan bujukan moral. Kemudian tantangan yang selama ini kita hadapi dalam mengambil keputusan ya memang banyak. Yang pertama adalah tantangan yang terkait antara perasaan, aturan gitu kan ya. Nah itu yang memang dan rasa sosial ya, itu yang menjadi biasanya problem gitu kan. Di satu sisi kita harus mengedepankan sisi humanisnya, tapi di sisi lain aturan juga bagaimana caranya supaya tetap bisa ditegakkan gitu kan. Nah kemudian apa kita mempunyai jadwal-jadwal tertentu untuk penanganan itu, ya tadi misalnya kita ada rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap hari Jumat atau hari Senin kan gitu. Kemudian ada juga rapat-rapat dinas yang kita laksanakan secara khusus, atau mungkin kalau penanganan terkait masalah-masalah yang menyangkut dengan siswaan kita bertahap, mulai dari ada penanganan oleh wali kelas prosedurnya itu, kemudian oleh kesiswaan, kemudian ditangani oleh BP dan BK. Kalau masih juga permasalahan belum tuntas, yaitu yang terakhir adalah dengan melakukan case conference atau konferensi kasus yang keputusannya itu diambil secara bersama-sama oleh semua pihak. Jadi di situ orang tuanya hadir, siswanya hadir, perwakilan guru hadir, kemudian dari komite juga hadir, kepala sekolah, para wakasek dan sebagainya. Nah itu keputusan yang kita ambil. Kemudian yang menjadi faktor yang mempermudah atau membantu kita dalam menangani kasus-kasus itu yang dilema etika, faktor yang selama mempermudah itu ya tadi, kalau misalnya semua pihak mengerti, memahami posisinya masing-masing, tupoksinya masing-masing, nah, kemudian aturan yang berlaku seperti apa, dan mereka komitmen dengan aturan itu,
itu yang paling tentu yang mempermudah untuk melaksanakan keputusan itu. Tetapi kalau mereka, kita semua para warga sekolah itu bermainnya adalah misalnya ada di ranah hanya perasaan gitu kan ya, tanpa mengabaikan aturan, nah itu yang tentu mempersulit gitu kan. Nah dari semua ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai pimpinan sekolah, tentu saja pertama kita memang harus mengambil keputusan itu secara cepat, tepat, efektif, tapi juga tadi pertama tidak melanggar aturan, yang kedua juga tidak melanggar etika dan norma, tidak merugikan semua pihak. Nah jadi ini mungkin yang menjadi tantangan kita, ini yang menjadi problem kita. Memang kalau kita hanya bermain misalnya di ranah aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan, nah ini juga tentu akan mempersulit kita komunikasi dengan personil untuk mengajak personil kita dari lingkungan sekolah. Jadi tetap aturan itu kita tegakkan, tetapi juga hal-hal yang sifat urgensi kita harus menjadi perhatian kita semua. Nah barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara saya mengambil keputusan untuk mengambil keputusan antara dua hal yang memiliki nilai kebenaran yang hampir sama. Untuk mengambil keputusan yang dinilai kebenarannya hampir sama, kita perlu mempertimbangkan yang pertama adalah aturan yang mendasari, terus kedua adalah akar masalahnya, yang ketiga adalah manajemen risiko, terus kemudian yang ketiga adalah sumber informasi, ketepatan sumber informasi atau berbasis data yang kita miliki. Ada kasus misalnya di satu sekolah yang notabene dikatakan mungkin sekolahnya favorit atau diunggulkan di suatu tempat, dan selama ini untuk menjaga mutu yang dianggapnya tadi baik, sekolah tersebut tidak menerima mutasi masuk dari sekolah lain. Sedangkan konsekuensinya apabila murid dari sekolah tersebut cenderung mutasi keluar dari sekolah, tentunya akan mengurangi rombongan belajar. Nah, jika rombongan belajar berkurang, itu akan berakibat pada berkurangnya beban kerja guru atau jam kerja guru. Sehingga ini nanti juga akan berakibat untuk memenuhi ketercukupan beban kerja guru, guru terpaksa harus mengajar di sekolah lain. Sehingga pada kondisi seperti itu, jika kita akan memutuskan apakah menerima mutasi masuk dari sekolah lain, tentunya kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Misalnya tolak ukur atau standar yang siswa yang ingin diterima seperti apa harus ditentukan terlebih dulu. Karena ini nanti tentunya akan berdampak terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas. Pada saat kondisi seperti ini tentunya harus dibangun komunikasi yang sinergi antara kepala sekolah, tim manajemen, dan beberapa perwakilan guru untuk merumuskan indikator-indikator sehingga di sini nanti memberikan penguatan sekolah itu perlu menerima mutasi masuk atau tidak. Ketika indikator yang ditentukan sudah dibuat, tentunya nanti pendaftar yang masuk belum tentu sesuai yang diharapkan. Dimungkinkan indikatornya tidak sesuai yang ditetapkan. Di situ akan muncul pertimbangan lain, apakah untuk pemenuhan
kebutuhan peserta didik, apakah yang pendaftar akan diterima semua atau tetap konsisten dengan indikator yang telah ditetapkan. Jadi siswa yang mendaftar mutasi masuk karena tidak sesuai persyaratan akan ditolak. Hal-hal ini tentunya harus dipertimbangkan secara matang oleh teman-teman yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Di sini kepala sekolah tentunya tidak mengambil keputusan secara personal, tapi juga mempertimbangkan berbagai hal tadi. Tentunya ya mutunya tetap diperhatikan, pertimbangan-pertimbangan yang lain, keterpenuhan jam kerja gurunya juga tetap harus dipertimbangkan. Selama ini untuk penyelesaian dilema etika, saya tidak memiliki jadwal secara khusus, tetapi kalau masalah itu terjadi, diupayakan diselesaikan segera mungkin, tapi dengan tetap tadi mengumpulkan berbagai informasi untuk mempertimbangkan dalam penyelesaian masalah. Karena apabila masalah itu ditunda berlarut-larut, tentunya akan menyebabkan ketidaknyamanan warga yang ada di sekolah, sehingga diupayakan masalah yang terjadi terkait dengan dilema etika diselesaikan dengan segera. Tapi kalau melibatkan dengan beberapa orang, tentunya penjadwalannya dibangun komitmennya secara bersama. Kapan masalah itu bisa diselesaikan secara bersama atau dikomunikasikan secara bersama-sama. Dari beberapa hal tadi, ada hal yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan penyelesaian dilema etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita harus berkomitmen untuk memegang aturan. Kita tidak berupaya untuk menyimpangkan aturan karena adanya kepentingan-kepentingan lain. Terus yang kedua, pertimbangkan masalah dengan memperhatikan berbagai informasi yang cukup sehingga nanti keputusan yang diambil tepat. Terus yang ketiga adalah kita harus mengelola manajemen risiko, memperhatikan dampak positif dan negatifnya, mana yang lebih besar dan mana yang bisa diambil keputusan secara tepat. Karena ini akan berlanjut dan tentunya lebih penting lagi adalah menumbuhkan kesadaran secara personal kepada orang terkait dalam penyelesaian dilema etika. SMA 4 Pandeglang ini sebagai institusi pendidikan memiliki tujuan yang merupakan tujuan bersama, yaitu visi misi sekolah. Kita tahu bersama bahwa visi misi SMA 4 Pandeglang ini mewujudkan lulusan yang agamis, berprestasi dan peduli lingkungan. Nah, dalam hal ini banyak indikator tentunya lulusan kita yang agamis itu seperti apa. Agamis ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Tentu saja mayoritas agama siswa dan guru di sini adalah Islam. Tentu saja nilai-nilai yang dikembangkan di SMA kita adalah nilai-nilai agama Islam, jujur, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Tentu saja nilai-nilai itu harus diterapkan pada siswa dan sudah kita rangkum dalam sebuah aturan yang namanya tata tertib sekolah. Dalam hal ini tentunya tata tertib bukanlah sebuah rambu-rambu hukuman, tapi merupakan panduan untuk anak mampu hidup mandiri dan memiliki akhlak karimah. Nah, dalam hal itu barangkali ketika ada anak yang melanggar aturan, dalam hal ini agamis, kemudian prestasi juga sama. Kita dalam hal prestasi tentunya kita punya nilai batas minimal dalam kurikulum disebut KKN.
yang dalam kurikulum mereka disebut IKR kan? IKN. Ya tentunya ini ada batas perolehan akademik. Tentu saja ketika ada anak yang tidak memenuhi KKN dan IKN itu juga perlu kita pertimbangkan. Kemudian kita memiliki budaya lingkungan, artinya cinta lingkungan. Anak diajarkan bagaimana mengelola lingkungan dengan agar sekolahnya bersih, hidup sehat dan sebagainya. Nah, ketika ada anak yang melanggar dalam hal ini merusak lingkungan atau kemudian tidak tertib dalam hal pengelolaan sampah dan sebagainya, ini juga perlu ada tindakan. Namun semua tindakan itu baik dalam hal etika, organisasi, kemudian kompetensi, pengetahuannya, praktiknya, sikapnya, kemudian tentang lingkungannya juga perlu ada rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu sudah semuanya terkumpul dalam aturan tertib. Nah, ketika ada yang melanggar, maka kita perlu pertimbangan pula. Ya. Tata tertib bukanlah sebuah produk hukum yang ketat, artinya yang paten tidak bisa diubah-ubah. Tapi ada sisi-sisi fleksibelnya. Dalam hal ini tentunya kita harus waspada juga dalam hal ini. Jika kita memutuskan dengan cara yang salah, maka ada pihak yang dirugikan. Contohnya misalkan kita melanggar aturan tertib terlambat sekolah. Nah, dalam hal ini tentunya guru piket, guru BK, guru pengajar harus mengetahui kenapa dia terlambat. Nah, kita jangan serta-merta menghukum anak yang terlambat. Siapa tahu keterlambatan itu karena tidak punya ongkos, karena memang membantu orang tua mencari ongkos, banyak hal yang membuat itu. Atau memang karena dia malas. Nah itu betul harus kita perhitungkan, kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Sehingga dalam hal ini dalam pemberian punishment itu harus tepat. Jadi kita harus hati-hati tentunya. Hal ini perlu dilihat dari berbagai sudut pandang kemanusiaan, sudut pandang pendidikan, sudut pandang sosial, etika dan sebagainya. Barangkali itu yang perlu kita pertimbangkan. Demikian analisis yang sudah saya buat terkait proses pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di beberapa sekolah. Semoga bermanfaat. Maju bersama, hebat semua. Ke depan Tuhan kan